Oke, Soundedix balik lagi sama gua Kevin. Nah, di sela-sela pertandingan di MSF, nah lagi berlangsung Outlaw yang udah sore ini masih berlangsung berapa mobil gitu ya. Sisanya masih banyak ya kok ya? Ya, masih lumayan. Nah, Potenten datang sebagai sponsorship, salah satu sponsorship dari MSF tersebut. Iya. Nah, di video kali ini kita sempetin untuk mereview produk baru dari Potenten. Di depan kita ini udah, ya yang belum pernah di show ya kok ya, Iya. di Soundedix. Di Soundedix sebelumnya itu ada 3 barang baru yang Potenten bawa. Salah satunya yang terbaru itu adalah DSPM. Ya. Bener kan kok? Apa yang spesial dari DSPM ini kok? DSPM ini, yang ini 8 channel. Oh, kira 6. Iya. Oke, terus? Oke. 8 kali 90 watt. 90. Oke. Oke, sorry. 6 kali 90 watt. Oke, Benar. terus 2 kali 125 watt. Nah, 2 kali 125-nya itu kelas D, jadi bisa di-bridge untuk subwoofer. Nah, 6 kali 90 watt-nya itu kelas AB. Ya. Sorry kalau gua kira kelas D. Ini AB. Ya, yang 1 sampai 6 AB. ya, 6 channelnya AB Oh. kali 90 watt. Yang 2 channelnya itu 125 watt kali 2. Oke, terus dia ada 2 RSA pre-out lagi kalau misalnya mau pakai subwoofer yang proper ya. Gitu. Ini spesialnya lagi apa kok? Selain daripada spek itu kok? Spesialnya lagi, ini dia pakai kapasitornya udah Elna sama pakai Wima. Oke, di harga berapa kok? Di harga 15 juta udah sama controller. Sorry, tapi controllernya aku nggak bawa. Dan ini juga udah bisa play flux juga nih. Dan cukup smooth ya. Bacanya juga udah cukup cepat. Di sini juga ada optic in, Iya. bisa jadi optical, terus ini Kita ada remote kan? ada remote, ada bisa jadi player juga, ada Iya. USB. Terus ini input Nah. ini deh. Oke, terus Oke. ininya kok? Nanti fuse-nya juga udah pakai nanotech. Jadi Oke. barang ini udah nggak usah di-update karena sudah di-update dalam tanda kutip. Jadi udah proper suaranya. Oke. Sorry kok, tadi di harga berapa kok ini? 15 juta. Udah beredar kah? Baru dipakai sama si Koridon ini kenal juga lah. Oh iya. Ini dia, gue tahu si Rituan. Oh iya, ini dia. Dia nanya-nanya waktu itu. Iya. Dia nanya-nanya, abis itu gue bilang, lo mendingan ambil aja deh SPM si Potenten ini. Akhirnya dia pesen. Koko hand carry. Kasih ke dia hand carry. Iya, hand carry. Tapi ini udah ini produk udah keluar ini. Oh, berarti udah publish yang sebelumnya Iya, udah itu 2 publish bulan yang lalu mau salah. Iya. Dia baru ambil, baru develop, baru jadi. Potenten belum sempat jual, dia udah beli duluan. Iya. Dasar orang kaya. Oke. Terus yang kedua Hellholm. Biasanya kita lihat Hellholm itu kan kecil-kecil. Iya. Sekarang ini yang gede kok. Ya, yang Gua gede. baru lihat ini. Iya, yang gede. Biasanya sih dipakai untuk di home audio. Cuman ada beberapa teman kita yang improvisasi, ya. Salah satunya itu dari Dress Up. Dia pakai kontes ini. Saat ini dia pakai ini. Dia sebenarnya kontrol di bassnya itu luar biasa. Penempatannya di belakang. Penempatannya di konsol yang kosong. Konsol kosong. Oke, biasanya misalnya di tengah ada konsol kosong itu dimasukin dan ya Oh, di sini berarti. di sini atau di depan gitu. Dia improve biasanya di bass. Bass lebih tight, lebih kontrol juga dan lebih apa ya, lebih punya bentuk dan lebih bulat. Bodinya. Ya, lebih ada body. Oke. Kalau aduh, gue pegang enak nih. Biasanya kan yang kecil seperti ini biasa taruhnya di dashboard. Iya, Yang betul. Kokom menciptakan Hellholm ini yang kecil itu biasa taruh di depan dan juga yang seukuran kayak kepala tutup pen. Iya, Itu betul. taruhnya di depan buat suaranya lebih ngetik, lebih bulat-bulat ya. Iya, Pak, ya? betul. Nah, ini sepanjang ini taruhnya itu di bagian armrest, di bagian belakang atau Iya. di bagian tengah. Pokoknya Iya. di bagian yang kosong lah di Iya, tengah. betul. Di harga berapa kok ini? Di harga 15. Satu apa sepasang? Satu. Ini berat belum? Nah, ini dia lagi yang menarik mata gua karena ini baru gua ngeliat driver seperti ini dan baru ngeliat subwoofer seperti ini bentuknya. Ini apa kok? Oke. Gua udah lihat tuh kok baru keluarin ini Iya, sekarang. iya. Ini subwoofer. Ini spesial ya. Bener-bener kita develop dari nol. Mungkin satu-satunya di dunia, mungkin ya. Saat ini satu-satunya di dunia yang pakai diamond cut untuk konusnya. Kalau misalnya mid bass, kita juga ada kan, merek sebelah juga ada. Iya. Tapi subwoofer belum ada, setahu aku. Oh, pistonnya gede banget ya kok. Magnetnya di mana kok? Ini magnetnya ini. Dulu, ini kok angkat kok. Kok angkat kok. Iya. Ini neodymium dong. Iya, betul.
bentuknya kayak nggak biasanya ya. Iya. Bentuknya mirip satu brand Eropa yang mahal sekali. Tapi ini juga mahal sih. Ini berapa ya? Ini aku belum hitung. Tapi yang jelas pasti mahal. Oke, sewaktu video ini keluar, nomor telepon alamatnya ada di bawah. Ya. Silakan kontak aja Kotenten nanya-nanya tentang subwoofer ini di harga berapa. Iya. Nah, saya boleh declare satu-satunya yang subwoofer yang udah aku masukin minus ion energy. Gimana tuh? Aku nggak tahu si treatmentnya gimana. Jadi sama aja kayak cryo gitu kan. Kalau cryo didinginin, kalau minus aku nggak tahu diapain. Cuman di treatment. Jadi untuk produk-produk nanotech yang high end itu umumnya udah di treatment minus ion energy semua. Oke. Nih, sorry. Di antara ini semua, di luar ini, mumpung gua ketemu sama Koko, boleh Kak gua menanya ataupun kasih tahu juga ke Sonedix, perbedaan. Kita bicara speaker, kita bicara subwoofer, kita bicara terminal, kita bicara para terminal. Menurut Kotenten sendiri, treatment yang terbaik, pemasangan yang terbaik, gempa bumi kan? Oke, pemasangan yang terbaik untuk speaker ke terminal, apakah di solder atau sekun? Kalau di solder kenapa? Kalau di sekun kenapa? Kalau boleh tahu nggak? Menurut pandangannya Kotenten? Oke, kalau aku gini. Aku pecinta timah. Mau timah? Ya, aku pecinta timah. Semua timah aku udah hampir aku coba lah ya. Dari yang biasa sampai yang mahal gitu ya. Tapi menurut aku timah terbaik itu nggak pakai timah. Nah, mana tuh? Mana tuh? Timah yang terbaik tidak menggunakan timah. Jadi maksudnya gini, selama kita misalnya bisa jepit, kita jepit aja. Selama bisa dijepit. Tapi kalau misalnya, contoh misalnya komponen, kan nggak mungkin dijepit dong. Itu butuh timah ya kita solder dengan timah yang baik ya. Sampai kalau misalnya untuk next levelnya lagi, dia cari warna suara timah yang menurut dia itu oke. Nah, kalau untuk speaker balik lagi, aku pada umumnya kalau misalnya desain speaker itu rata-rata semuanya pakai terminal. Jadi colorless jadinya, tidak berwarna. Jadi semuanya itu nggak ada warna timah. Jadi benar-benar suaranya itu lebih natural. No coloration. No coloration. Dari warna timah. Iya. Walaupun kalau misalkan di terminalnya dan ini solder, ini kabelnya ditempelin dulu, ditempelnya sama timah. Begitu kok. Iya. Tempelnya bener gitu loh, bukan ini cuma asal senggol doang, kan warnanya warna timah, bener kan? Iya, betul. Tapi ini kabel sama terminal nempel dulu baru solder. Iya, betul. Yang penting begitu, tapi timahnya juga, kalau mau main solder, timahnya juga cari yang bener. Iya, cari yang benar. Kita mungkin satu-satunya brand ya yang punya timah sendiri. Wow. Ini gua nggak di endorse ya, tapi gua cuma insight aja. Soalnya ini gua kepikiran gitu loh. Ini bedanya di sekun sama nggak di sekun itu apa? Ternyata timah juga dapat memberikan warna. Nah, Kotenten juga mengeluarkan satu produk timah yang membedakannya apa kok? Timahnya Koko sama timah yang lain. Timah aku udah pasti mahal. 2 meternya itu 950.000. Mungkin satu-satunya, mungkin di Indo salah satu timah termahal ya. Bedainnya apa sih kok? Ada kandungan apa kok? Macam-macam sih ya. Aku lupa sih ya. Ada magnesiumnya juga, ada silvernya juga, ada goldnya juga gitu. Tapi ada komposisinya lah. Ya, gue tahu itu rahasia dapur. Tapi Iya. setidaknya satu apa nih yang tidak ada di timah ini, tapi ada timahnya Koko. Main di composition sih sebenarnya. Lebih main di composition. Dan karena Kotenten ini juga yang mengeluarkan timah, Kotenten ini juga yang mengirimkan timah untuk nih lo pakai ini. Ya, betul. Jadi beberapa produk kita misalnya MDSP ini, ya pasti timahnya ya pakai kita punya timah. Jadi kalau misalnya gini ya, barang kita spesial, misalnya brand lain ada yang similar atau mirip-mirip gitu ya, kenapa suaranya beda? Satu, fuse-nya pasti beda, timahnya pasti beda, komponennya aku pasti pakai audio grade, itu nggak lari kita punya produk gitu. Mahal relatif, tapi kalau misalnya bagus itu absolut. Ini gue jadi thumbnail lah. Oke, gue jadi thumbnail itu. Iya. Jadi apa yang mau disampaikan lagi sama Kotenten untuk Sonedix semuanya? Produk kita umumnya terkenal mahal ya, betul ya. Tapi sebenarnya
ada juga produk yang terjangkau. Contohnya kayak misalnya MDSP ini 15 juta gitu kan. Maksudnya gini, dengan 15 juta misalnya pakai speaker Nanotech misalnya yang 3-way juga kan 15 juta, 30 juta gitu. Mungkin whole set sama kabel segala macam udah bunyi udah sekitar 50 juta, cuman barangnya itu cukup high end lah, nggak malu-maluin. Sekarang kalau misalnya kita ngomong main car audio, duit 5 juta kan masuknya kan di entry level kan. Tapi dengan barang Nanotech, Anda bisa mendapatkan next level dengan di harga 50 juta. Gitu dia. Itu penjelasan dari owner brand dari Nanotech. Jadi Sonedik semua gimana tertarik? Kalau misalkan tertarik silakan kontak ke Tenten, nomor teleponnya cuma ada di bawah. Hubungin aja kalau misalkan mau dengerin demonya. Tenten juga ada mobil demo bisa ketemuan di tengah untuk dengerin hasil suaranya. Oh, thank you kok. Thank you ya. Udah kasih Sonedik mamerin barangnya kok. Ya, oke. Bye bye.